Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa bersilaturahmi bersama, datang ke SMK Negeri 1 Salatiga ini bertatap muka di sini dalam rangka pemetaan aset sekolah, identifikasi sumber daya sekolah dalam rangka pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Salatiga. Bapak Ibu dipersilakan. Selesai. Terima kasih murid untuk memenuhi tugas calon guru penggerak di SMK Negeri 1 dan di SMK Negeri 2 Salatiga. Tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam program persekolahan berusaha kami hadirkan. Berharap nanti betul-betul mendatangkan manfaat untuk kegiatan penyusunan program kali ini. Jadi tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sungguh sangat saya hormati Bapak Sriyanto SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah super, kepala sekolah hebat, di mana 2 sekolah dalam gerangan beliau. Tepuk tangan. Kita itu bisa apa Pak tadi, ngomong dua-duanya, mengatur dua-duanya, memanage dua-duanya, dan memaksimalkan segala sumber daya yang ada di sekolah, termasuk teman-teman Bapak Ibu guru dan teman-teman CGP, juga anak-anak di mana kalian bersekolah di tempat Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak Sriyanto. Gitu ya, siap ya anak-anak ya? Iya, oke. Kemudian yang saya banggakan teman-teman CGP yang jumlahnya 6 orang, 6 Bapak dan Ibu CGP, di mana keenamnya ini sedang melakukan kolaborasi bagi informasi maupun berbagi apa saja yang nanti bisa dibutuhkan oleh teman-teman CGP dalam pelaksanaan program-program selanjutnya. Karena perlu Bapak ketahui Bapak Sri, kegiatan CGP ini nanti puncaknya ada tanggal 7 dan 8 Juli. Waktu Lokakarya 7 bulan karya. Di sekolah ini mulai dari komite sekolah mungkin ada kemudian manajemen sekolah, kemudian perwakilan dari warga sekolah, kemudian ada teman-teman guru, ada peserta didik yang pagi ini sudah memenuhi undangan dari teman-teman CGP yang berjumlah 6 untuk melaksanakan kegiatan yang sungguh indah ini demi apa yang ingin kita damba dan kita capai, memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu serta anak-anak semuanya, monggo Bapak, mari yang pertama dan utama kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, monggo Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas nikmatnya kita bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Biasa tercipta
karena memang itu harapan kita bersama sebagai insan yang peduli dengan dunia pendidikan. Di ruang ini juga ada sahabat saya, beliau kepala perpustakaan ya Pak. Ini Pak Trisno sering bersama dengan saya di beberapa kegiatan perpustakaan, termasuk kunjungan ke Yogyakarta juga pernah bareng ya Pak. Nah alhamdulillah kemarin juga ada beberapa informasi penting tentang Lomba-Lomba juga Pak Tris sudah share di grup IP ya Pak, Ikatan Pustakawan Indonesia. Terima kasih, mari kita tetap bersama saling berkolaborasi di bidang apapun yang tentu perpustakaan pun erat kaitannya dengan dunia pendidikan, karena buku adalah jendela dunia. Walaupun sekarang semuanya sudah era digitalisasi, tetapi e-book ya bisa tetap disiapkan di perpustakaan kita masing-masing, dan anak-anak disibukkan oleh perpustakaan secara digital. Kiranya demikian Bapak sebagai tambahan saya. Sekali lagi terima kasih. Sebelum saya akhiri, untuk salam guru penggerak, ayo kita gaungkan di ruangan ini agar semangat itu senantiasa mendarah daging dalam diri kita semua. Mohon maaf kalau saya menyampaikan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Karena ketika menggerakkan tangan juga semuanya berjalan ya. Mari Bapak Ibu kita mulai. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, demikian, terima kasih. Terakhir dari saya ada sebuah pantun, kacamata jatuh ke rumput gilang gemilang. Dari mata sungguh pun luput, namun di hati tak pernah hilang. Sekian, terima kasih. Selamat berdiskusi, semoga lancar, sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Dwi Hartani, selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7, khususnya teman-teman di SMK 1 dan SMK 2 seluruh CGP Angkatan 7 dari SMK 1 maupun SMK 2 Salatiga, Bapak Ibu manajemen baik itu SMK 1 maupun 2 Salatiga, kemudian peserta didik, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu tokoh masyarakat. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah karena nikmat kasih sayangnya. Pada pagi hari ini ada satu kegiatan yaitu pemetaan identifikasi sumber daya dalam rangka pengelolaan program yang berdampak pada murid di SMK 1 maupun SMK 2 Salatiga. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa dan bisa menjadi role model. Ternyata dengan adanya kepala sekolah yang dua sekolah jadi satu, itu kegiatannya ternyata juga lebih mudah di dalam menyatukan di dua sekolah ini. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang berbahagia, pemetaan aset berarti nanti ada sebuah kegiatan di mana aset yang ada di sekolah itu ada apa saja, baik itu aset yang bersifat soft resources maupun hard resources. Dilakukan pemetaan sebenarnya asetnya apa saja begitu, dan kemudian termasuk adalah identifikasi sumber daya. Di SMK 1, SMK 2 ada sumber daya apa yang nanti diharapkan itu memiliki korelasi terhadap penyusunan program, baik itu RKJM, RKT, RKAS, yang ujung-ujungnya sasaran akhirnya adalah kepada anak-anak sekalian yang berdampak pada murid. Sehingga kegiatan ini yang luar biasa ini ujungnya adalah nanti kepada anak-anak sekalian. Tadi Bu Dian sudah menyampaikan, mengutip apa yang disampaikan dan Dewan Loro, bagaimana di dalam pembelajaran itu anak-anak sekalian bisa tumbuh dan berkembang secara alamiah, sesuai alamiah, dan juga sesuai dengan kodrati zamannya. Artinya bahwa era zaman saya, zaman Bapak Ibu guru kalian,
itu berbeda dengan era sekarang dan yang akan datang. Patah tubuh, hilang berjanji. Tentu kegiatan ini tidak akan memiliki nilai positif, dampak yang positif kalau Ananda sekalian, Bapak Ibu orang tua, kemudian masyarakat tidak memberikan masukan yang positif, masukan yang berarti kepada manajemen sekolah terkait dengan yaitu penyusunan program yang nanti harapannya memiliki dampak kepada murid. Sebagai contoh misalnya adalah bahwa bagaimana sekolah itu menjadi sebuah komunitas, sebuah taman yang menyenangkan. Saya juga meminjam kata-katanya Jajan Dewantoro, yaitu bahwa sekolah itu adalah sebuah taman. Ada keindahan yang menyenangkan, ada keteraturan, ada kerapian, maka muncullah keindahan. Dengan keindahan itu memunculkan kenyamanan. Nah, kenyamanan itu menjadikan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Tapi bukan berarti ada kehebatan lain yang itu dinafikan atau tidak diakui begitu. Jadi misalnya di satu sisi, wah ini komputernya, laptopnya jago, tapi di sisi lain ternyata juga mampu misalnya maintenance, merepair HP. Dan ini tampaknya salah satu pekerjaan yang ini belum menjadi bidang harapan SMK. Nah, SMK harus selalu open sehingga perubahan-perubahan itu kemudian ditangkap dan itu kemudian menjadi sebuah kegiatan yang dikerjakan di SMK. Sehingga tidak usah menunggu kurikulumnya ada, tidak. Nah, inilah yang dinamakan fleksibilitas di dalam kurikulum Merdeka. Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di hadapan forum ini. Terima kasih kepada Ibu Dian yang selalu sabar dan bersama kami, dan kepada para peserta seluruhnya, lebih-lebih orang tua, anak-anak sekalian, sekali lagi berikan masukan sesuai dengan kata hati. Salah satu perusahaan dunia itu adalah karena orang-orang baik tidak mau bicara. Dan saya kira kalian juga bagian dari perusak dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Bapak Sartono mewakili kami dari peserta calon guru Indra angkatan ke-7. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, melimpahkan kesehatan, melimpahkan kesempatan, sehingga sampai kesempatan pagi hari ini pun alhamdulillah kita bisa menunaikan, bisa menghadiri, bisa menjawab apa yang jadi undangan dari teman-teman kita keluarga besar SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Salatiga dalam acara pemetakan aset. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian, ini khususnya sedikit perlu kami jelaskan di sini terkait dengan aset, pemetaan aset. Jadi jangan sampai nanti kita hanya berpikir bahwa kata-kata aset itu bermakna sarana prasarana yang dimiliki. Kadang-kadang kalau kita sudah punya aset apa, kemudian yang terbersih di dalam benak pikiran kita itu hanya material atau benda saja. Oh, punya mobil, punya tanah, punya rumah, dan seterusnya. Padahal real aset yang ada di sini itu ya mulai dari kita semua ini sebagai sumber daya manusia. Karena punya aset apapun, aset yang utama adalah aset sumber daya manusia. Jadi ini nanti kita kupas sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa aset yang mendukung program sekolah, karena kita bicara dalam program sekolah itu apa saja dan bagaimana memberikan solusinya. Yang pertama adalah aset manusia. Yang berikutnya baru ada aset fisik berupa sarana prasarana. Sehingga nanti ketika sekolah itu menentukan program A, B, C, D, E dan seterusnya, oh sarana pendukungnya apa? Oh, mulai dari ruang kelas, mulai dari taman, mulai dari saluran, mulai dari semua fisik sarana prasarana yang ada di sekolah ini merupakan aset dan bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, aset berikutnya apa? Ada sosial. Sosial ya ada wali murid, ada komite sekolah,
aspek-aspek sosial yang bisa mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program sekolah. Sehingga kenapa kok ini digabungkan dua sekolah, SMK 1, SMK 2, bukan berarti tidak ada dana atau tidak apa. Politik, nah politik kok masuk ke ranah sekolah, bukan itu maknanya, tetapi politik yang bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung program sekolah. Berikutnya lagi ada aset agama, budaya. Sekalipun itu saparan di tetangga kampung kita itu manfaat sekali. Ternyata untuk pembelajaran P5 BK pada waktu itu manfaatnya besar sekali. Yang tidak kalah penting dan yang paling utama adalah aset agama. Itu bisa menjadi role model pelaksanaan pendidikan yang berpusat kepada murid seperti yang disampaikan pojok literasi cerdas. Maksudnya apa? Nah, karena ini kesempatan saya jelaskan sedikit. Karena nanti saya harus berbagi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu CGP yang lain. Poliser, pojok literasi cerdas. Nanti tak edit. Nah. Nanti saya edit. Iya. Poliser, pojok literasi cerdas. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, latar belakang saya mengambil gagasan ini, satu, disadari atau tidak disadari bahwa kemampuan motivasi literasi kita rendah dan rendah sekali. Ya, aku mau bosan. Anak-anak sekalian, anak-anakku yang baik hati, kalian membacanya setiap hari berapa menit? Berapa jam? 5 jam. Nah, yang berikutnya, ketika 5 jam membaca, apa yang kalian baca? Ketika saya matur, apa yang kalian baca? Temanya apa? Apakah tema itu sudah bisa membangun kepribadian baik kalian, menuntun, menata masa depan kalian? Ini menjadi keprihatinan kita bersama dan seharusnya menjadi keprihatinan kalian selaku generasi muda, calon pemimpin masa depan. Oh, ternyata yang saya baca temanya ini pada murid. Jadi nanti dari gagasan yang sudah kita sampaikan, mohon Bapak Ibu, anak-anak sekalian memberikan suara, memberikan pendapatnya, memberikan sarannya, usulnya, masukannya, yang harapannya semua bersifat membangun. Berikutnya lagi adalah untuk mendapatkan informasi pemetaan aset untuk mendukung program yang berpihak pada murid. Jadi ini nanti terkait dengan misalkan apakah pojok literasi cerdas, apakah Jawi-Jawi, apakah bakwan-bakwan, apakah asican, dan seterusnya. Dari sisi aset kita semua, dari sisi modal kita semua, dari sisi apa yang kita punya, semua bisa memberikan andilnya, bisa berperan aktif semua. Oke Pak, dari sisi kesiswaan nanti akan mengaktifkan ini. Dari sisi sarana prasarana bisa digunakan fasilitas ini dan seterusnya. Yang berikutnya lagi adalah kita nanti akan menyusun program secara bersama-sama di kelompok keluarga SMK 1 dan kelompok SMK 2. Yang terakhir adalah finalisasi sumber daya yang mendukung program aksi nyata. Nah, latar belakangnya apa toh Bapak Ibu sekalian? Tolong kita berefleksi semua, mengevaluasi diri kita semua. Ternyata student agensi yang belum optimal. Kita guru tetapi belum optimal dalam menciptakan kepemimpinan murid, ya. Murid sendiri bahkan merasa belum menjadi apa itu student agency itu. Yang berikutnya lagi adalah program sekolah yang berpihak pada murid atau yang berdampak pada murid itu perlu ditingkatkan. Yang berikutnya lagi kolaborasi aset. Kalau tadi sudah saya jelaskan ada 7 aset yang kita miliki, yang bisa kita berdayakan, yang bisa kita optimalkan. Harapannya nanti kita berkolaborasi secara produktif. Tidak ada yang mementingkan unit kerjanya, tidak ada yang mementingkan pribadinya bahkan, sehingga ini bisa berkolaborasi secara produktif harapannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tingkat partisipasi sumber daya sekolah terhadap lembaga menurun. Ada kecenderungan seperti itu. Baik di komunitas sekolah kita, apalagi kalau Bapak Ibu semua kembali kepada komunitas masing-masing di lingkungan masyarakat, di RT RW, tingkat partisipasi itu betul-betul menurun. Menyambut gaya ibu-ibu, bahkan ada kata-kata yang kurang bagus seperti itu. Yang lainnya cuek-cuek saja karena berada di zona yang nyaman.
Berikutnya lagi Bapak Ibu, tolok ukur. Nah ini kita sudah mulai kepada tolok ukur. Harapannya benar-benar bisa dilaksanakan, terukur dan seterusnya. Memberikan pendapat untuk dari saya perwakilan ketua OSIS itu merasa bahwa ekstra-ekstra di sekolah kami di SMK Negeri 1 Salatiga itu kurang disupport, sehingga beberapa ekstra itu ada yang mati gitu loh Pak. Harapan ke depannya itu saya harap ekstra-ekstra itu dapat disupport lebih lagi agar menjadi aktif dan bisa membantu kemajuan sekolah juga. Terima kasih. Ada yang pertama sinyal yang Bukan kritik, masukan. iya sinyal yang diperbaiki. Oh sinyal. Sinyalnya kan masih Bukan sinyal kita sudah gitu Pak. sinyal internet. Oh sinyal internet. Itu untuk beberapa tempat itu harus butuh kartu-kartu khusus biar bisa lebih lancar Pak. Oh gitu. Kan apalagi kan kadang kan pembelajaran kan butuh internet yang perlu diakses dengan cepat Pak. Iya. Jadinya agak kurang cepat Pak untuk prosesan pembelajaran ulang. Oke. Sinyal internet ya. Iya, Berikutnya lagi boleh. Lalu ada untuk fasilitas sarana prasarananya olahraga. Olahraga. Iya. Kenapa? Contohnya kayak basket yang belum dibenerin, Oh gitu. net volley, sama bola volinya yang botak-botak. Oke. Terus ada lagi nih. Terkait mungkin yang ada pojok literasi, kemudian pengelolaan sampah, kemudian Jumat berkah, Jumat beramal, Jumat takwa, kemudian yang tadi mungkin ada masukan. Untuk pengelolaan sampah sudah cukup, literasi juga. Ini boleh loh, ini boleh berpendapat juga, bebas ayo, nggak apa-apa. Jadi boleh. buat yang tadi resep kampus menjaga bumi pertiwi itu kan ada yang dibagi masing-masing lingkungan untuk setiap kelas. Betul. Nah itu tuh di setiap kelas itu kadang itu untuk sampah itu masih disimpan di laci gitu loh. Siapa yang sampah di laci? Mesti muridnya mesti sing nyimpen. Oh iya. Punya ide gagasan. Kenapa mejanya lah buat nonton sing nyimpen. Pak itu kan mungkin ada apa lagi ya? Yang makan seperti itu Pak. Menang ini. Boleh langsung aja silakan. Tidak pernah berburu tahu. Boleh apa? Bebas langsung aja. Jadi kayak diberitahu lagi gitu loh, di lebih Sosialisasi lagi, ya, oke. sosialisasi lagi tentang sampah itu. Berarti anak perlu kita sosialisasi lagi terkait dengan pengelolaan Sampah. Boleh langsung. Kalau itu langsung diperingati dulu. Waduh, langsung diperingati ya? Boleh, nggak apa-apa boleh. Diberitahu langsung, ditegur langsung. Oke. Terus untuk yang program literasi itu tadi alasan buat males ke perpusnya memang benar karena bukunya itu gini ya, kan variasinya itu sedikit, jadi misal udah dibaca, ini udah baca, biasanya itu bingung mau pinjamnya mana lagi. Mau baca apa lagi gitu ya? Terus waktu pinjamnya itu kan juga sedikit, jadinya tuh 2 hari itu kalau pinjam buku yang tebel misalnya gitu, novel yang agak banyak halamannya itu harus memperpanjang lagi. Boleh. Mungkin bisa diperpanjang menjadi 3 hari. Oh, dari 3 atau 4 hari gitu ya? 1 bulan itu benda. Gantian kontrolnya. Secukupnya saja. Satu putih. Ada lagi? Mana? Mungkin sekian jika bisa. Oke, ya dari mana? MPK. Siang saya perwakilan dari MPK ingin menyampaikan bahwa yang disinggung oleh OSIS dari sekolah kami adalah sebenarnya perpustakaan di sekolah kami itu sudah cukup bagus dan sudah cukup menarik. Cuman daya tingkat bacanya warga sekolah itu sangat sedikit. Akan rendah gitu ya? Ya, sangat rendah, dan bagaimana caranya untuk warga sekolah tetap meningkatkan literasi untuk para siswa, mungkin 10 atau 15 menit sebelum pembelajaran itu dilakukan literasi, mau komik maupun novel atau buku bacaan lainnya. Untuk menyinggung tentang sampah tadi, memang benar banyak siswa-siswa yang masih menyimpan sampah di dalam laci mereka karena mungkin tidak ada
sosialisasi yang baik, tapi melihat dari pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi yang sangat-sangat baik, dan saya berharap kedepannya bagaimana sosialisasi itu berjalan dengan baik dan juga warga sekolah menerapkan dengan yang baik. Dan terus-menerus gitu ya, continue gitu ya. Oke. Ya, sekian dari saya. Oke, dengan ide-ide. Mungkin untuk di dalam kelas-kelas disediakan pojok baca dan siswa-siswa bisa menyumbangkan buku-buku bacaan mereka agar siswa lainnya mungkin tidak mempunyai buku bisa meminjamnya. Oke, berarti malah pengen berperan juga ya, pengen berperan, bahkan pengen merasa memiliki terkait dengan pojok-pojok baca itu tadi. Mantap sekali. Ada lagi nak? Perkenalkan, saya Berwati dari MPK. Di gedung D itu kursinya banyak yang rusak, Pak. Iya. Kasih solusi deh, sebaiknya diapain gitu. Jangan-jangan malah yang rusak anak-anak nih. Tidak tahu mungkin yang rusak siapa, tapi kursinya di gedung D banyak yang rusak. Mungkin bisa dikasih kursi tambahan lagi. Soalnya terkadang kalau saya lagi di gedung D kekurangan kursi dan harus meminjam kursi di kelas sebelah. Oke. Ada lagi kan? Sudah. Oke. Terkait dengan pembelajaran ekstrakurikuler maupun intra. Sudah. Baik-baik saja. Pengelolaan sampah juga ya? Iya. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya selaku dari orang tua wali murid, dan kebetulan saya di sini kan sebagai petugas kebersihan, Pak. Jadi nanti sedikit curhat tentang. Oh iya, boleh. Apapun boleh. Kalau tadi anak-anak berbicara tentang sampah ya, di sini saya kebetulan selaku petugas kebersihan dan selaku wali murid. Memang di sini anak-anak itu masih kurang adanya tanggung jawab akan lingkungan sekitar. Jadi kurang peduli akan kebersihan lingkungan sekitar, masih juga sering buang sampah sembarangan. Juga tadi seperti yang dikatakan, di Laci itu banyak sekali sampah. Dan di sini kalau hanya mengandalkan petugas kebersihan, misalnya satu petugas kebersihan harus menghandle 2 gedung, itu misalnya 6 kelas dan 9 kelas itu berapa kelas, kalau itu harus bersih kan susah sekali. Jadi perlu adanya kerjasama antara petugas kebersihan dan siswa. Dan juga harapannya kepada mungkin Bapak Ibu Guru juga perlu lagi sosialisasi kepada para murid-murid akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, seperti tadi yang dikatakan Pak Edi adalah resik kampus menjaga bumi pertiwi. Itu yang pertama. Dan juga untuk peralatan yang kurang mendukung. Jadi seperti mungkin sapu, ekrak itu mudah sekali rusak, bahkan anak-anak itu seringkali ikrak baru dipakai berapa kali udah patah dan hilang entah kemana. Sapu juga begitu, di kelas banyak sapu yang patah, ikrak, jadi alat-alat itu kurang standar. Mungkin itu tentang kami yang kami sampaikan dari selaku petugas kebersihan berkaitan dengan ini. Dan di sini saya selaku wali murid sangat senang sekali saya bisa menyekolahkan anak kami di sini. Tentunya banyak sekali program-program yang mendukung di mana anak-anak itu mulai dapat mandiri, dapat juga melatih mental menjadi berani, yang awalnya itu mungkin malu sekarang sudah menjadi berani beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan tentunya harapan kami sebagai orang tua, anak kami nanti bersama di SMK, sekolah di SMK Negeri 2 ini akan kedepannya akan sukses, dan kami yakin karena semua adalah berkat dari didikan dari Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum wabarakatuh. Aku ini menghadap sana, makanya videonya nih kalau terima kasih Ibu. Kemudian ya SMK 3 teman-teman SMA 3. Oh berarti salah. Teman-teman seperjuangan SMK 1, SMK 2, anak-anakku yang saya cintai. Ada Bu Ratna PKB ya.
Pertama dan utama kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi bahwasanya di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih moderator sudah dikasih kesempatan selaku tokoh masyarakat, Pak Thomas sekarang panggilan saya, Pak Thomas. Luar biasa 4 plus 2 jadi 6 Ini CGP. Masih CGP Masih. Tuluskan aja Bu. 6 CGP teman-teman yang menjadi aset kita nanti di SMK 1, SMK 2 semoga cepat lulus dan dari kepala sekolah nggak mau kono gitu kan. Bukan tidak sayang tapi kalau pengembangan gitu. Dari yang 6 sampaikan saya melihatnya masih kita membuat sebuah program diagnosa yang paling penting di sekolah masing-masing atau di area kita masing-masing itu belum tersentuh. Jadi ya, Anda bukan dokter ya. Jadi kalau menurut saya ada 2, apakah ini keinginan panjenengan atau kebutuhan sekolah ini? Itu yang prioritas yang mana antara keinginan dan kebutuhan. Pasca pandemi menurut saya, menurut kami, Bapak masyarakat dan sekolah ini, bahwa kebutuhan sekarang itu lebih penting daripada keinginan kita. Kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat bahwa anak kita pemerosotan karakternya itu luar biasa. Nah, itu yang harus kita sentuh. Menurut saya loh, disalahkan ya tidak apa-apa nanti ya. Nah, itu yang harusnya lebih dikuati untuk saat ini. Keselor dan sebagainya itu muncul semua bahwa sekarang kondisinya Pak Guru kayak gitu apa? Itu muncul dari suara gurunya yang pura-pura berperilaku sebagai berarti secara tidak langsung mereka selaku guru itu yang mengakui dia itu yang turun. Dia itu bukan siswa, berarti hanya role play, tapi keluar semua. Berarti kan menyampaikan termasuk berperilaku sebagai orang tua dan sebagainya. Monggo sehingga dari komitmen itu apakah kita sudah bisa dijadikan teladan bagi diri kita dan anak-anak? Saya jawabnya masih belum. Maka itu menjadi stressing point untuk penguatan karakter kebutuhan yang saya sampaikan di awal. Ya. Nah, analisis monggo dianalisis dengan SWOT, monggo dan lain sebagainya. Saya terserah panjenengan, tapi esensinya adalah prioritaskan program ini berdasarkan kebutuhan saat ini sesuai dengan zamannya. Kata Pak Sri, saya sekarang butuh penguatan. Belum duduk saya mengantarkan anak itu, anak udah nyusul pulang. Ibaratnya kan, begitu parahnya ya. Ada yang dikembalikan, ada yang nggak kuat. Seperti itu kebutuhan. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu unit yang namanya kesiswaan, yang namanya wali kelas, yang namanya BK, apalagi kepala sekolah, tambah mumet. Maka kemudian setelah jadi teladan itu membentuk komitmennya di mana, bagaimana kondisi sinergitas lingkungan kita ini. 4 roda jalan 2, kobong sing 2, sing jalan tadi yang kobong. Nah itu berarti kan belum sinergi. Monggo itu menjadi contohkan itu apa, aplikasikan atau implementasikan penguatan di program jenengan tidak masalah. Penguatan kita produknya manusia nggih. Produknya kita kan manusia. Penguatan karakter itu menjadi kebutuhan yang mendasar. Soft skill itu ada 3. Pak Heru berarti ada soft skill tentang religi. Jadi ada 3 soft skill yang saya bedakan supaya kalau orang-orang itu selalu nanya soft skill tabuanmu udah bingung jadi soft skill itu apa wae. Saya bedakan 3 penguatan soft skill religi di produktif dan di NA itu bisa jadi soft skill sikap kerja dan sikap sosialnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat kaget juga ya karena mendapatkan ketiban sampur untuk memberikan masukan berkaitan dengan identifikasi aset sekolah SMK Negeri 2 Salatiga dan juga SMK Negeri 1 Salatiga. Kebetulan saya sebenarnya bukan pengelola PKBM ya, atau pusat kegiatan belajar masyarakat, tapi saya hanya sebagai
pengajar, pengampu, salah satu pengampu itu sejak saya belum menjadi PNS saya sudah mengampu di PKBM Permata Salatiga. Nah, kaitannya dengan aset itu kalau dari pandangan PKBM itu ya sebenarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sodik. Di antara teman-teman calon guru penggerak itu alhamdulillah ada Pak Heru yang menginventarisasi atau programnya itu berkaitan dengan aset sumber daya manusia. Jadi ini memang kalau saya lihat dari perkembangan teknologi itu memang yang merusak anak-anak kita itu adalah teknologi. Ya, itu saya secara pribadi itu sebenarnya kurang setuju ya dengan adanya HP itu memang benar-benar merusak aset kita. Ya, pada anak-anak kita itu kan paling gampang sebenarnya untuk diasuh, dididik, tapi karena perkembangan teknologi lah. Dan kita juga karena mengikuti zaman mau tidak mau harus pakai teknologi tersebut, tapi seperti makan buah si malakama gitu ya. Maka dari itu kita tidak bisa menghindari dari apa yang kita hadapi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama dengan guru penggerak dan juga Bapak Ibu guru yang lain memperbaiki aset sumber daya manusianya. Nah, di PKBM Permata pun juga meskipun saya hanya mengampu 1 hari di sana, banyak juga masalah-masalah kaitannya dengan anak-anak yang mengalami masalah kaitannya dengan pribadi ya. Tapi kita bisa mengatasinya. Nah, di situ kita mengadakan kegiatan ya kita ajari juga keterampilannya. Jadi selain kita bagaimana memperbaiki karakter anak-anak tersebut, kita juga membekali keterampilan. Nah, untuk itu mari kita di SMK 2 juga sama, keterampilannya ada, tapi kita juga tetap memperbaiki karakter dari anak tersebut. Ya, lebih parah lagi kalau di PKBM Permata ya Pak, karena memang di PKBM itu sebagai limpahan dari anak-anak bermasalah, tapi juga ada yang anak-anak tidak bermasalah dari segi pendidikan, tapi memang dia itu memiliki keterampilan yang bagus, dia ingin bebas dari aturan-aturan, juga bulian-bulian karena dia adalah memiliki kemampuan bernyanyi yang bagus, sering dipanggil kemana-mana, tapi dia memang sengaja sekolah di PKBM. Nah, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki karakter dari anak-anak kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita larinya ke paket C. Nah, itu jangan. Ya, saya usahakan jangan seperti itu. Ya, paket C digunakan untuk memang orang yang atau anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk waktunya belajar, tapi bisa maksudnya belajar bisa nyambi bekerja. Tapi untuk anak-anak yang memang dia bisa belajar, mari kita usahakan jangan sampai karakternya rusak. Kita perhatikan sampai lulus, syukur-syukur bisa menjadi juragan seperti yang diharapkan Bu Sartono Ibu Wida ya. Jadi kita usahakan anak-anak kita menjadi juragan. Nah, ini masukan juga untuk kurikulum Pak, ada rangka kurikulum ya. Jadi kita jangan terlalu berfokus pada pengetahuan anak, tapi kita juga ada keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Ya, jadi otak kanan dan otak kiri kita seimbangkan. Ya. Ya, otak depan untuk sujud saja, Pak. Jadi otak kanan dan otak kiri, otak depannya untuk sujud saja. Nah, itu harapan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh atau programnya Pak Heru itu bisa sukses
membentuk karakter. Nanti juga harapan kami Pak Heru juga menggandeng guru-guru yang non muslim ya Pak Heru, karena kalau Jumat Berkah itu tidak hanya untuk muslim tapi juga untuk yang non muslim, karena siswa kita adalah siswa yang heterogen ya, tidak hanya satu agama. Ditanya bagaimana supaya menjawab sudah mulai susah ya, ketika ditanya malah diam, tetapi sebaliknya ketika disuruh diam malah berbicara. Terhadap tadi apa yang dimasukkan atau pertanyaannya, pertama tadi yang terkait dengan ekstrakurikuler ya, ini sekaligus sebagai jadwal umum, artinya tidak hanya ekstrakurikuler. Mengapa sebuah keinginan bahkan kebutuhan kadang-kadang meskipun ideal dan kemudian tidak mudah untuk direalisasikan. Yang pertama adalah syarat ketentuan itu harus berlaku. Ya, syarat dan ketentuan harus berlaku. Sebagai contoh tadi, mengapa ekstra tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dibayari oleh karena ternyata pembimbingnya atau pelatihnya itu tidak memenuhi ketentuan. Kalau itu misalnya gurunya sendiri, otomatis tidak boleh dibayari. Kalau itu dari pihak luar, maka ada induk organisasinya dan harus ada surat tugasnya. Ini adalah sesuai dengan ketentuan pengekspedisian. Nah, oleh karena itu ada satu kendala lagi. Dicarikan ada induk organisasinya, kemudian ada surat tugasnya, ternyata ada standar harga yang tidak mungkin dijangkau dengan RKAS. Gitu ya, anak-anak ya. Kenapa? Kalau kemudian tidak terjangkau oleh RKAS, bahwa setiap mata anggaran kode rekening itu sudah ada ketentuannya. Contoh misalnya, pelatih basket kalau dalam kota 50.000. Padahal pelatih itu adalah pelatih profesional, ada induk organisasi, ada surat tugasnya, ada standarisasi harganya. Contoh lagi, baru saja LKS kemarin, ya, baru saja selesai lomba kompetensi siswa. Ada apa dengan LKS? Terkait juri anak-anak sekalian. Dari anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, hotel saja hanya dianggar 350. Padahal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, anggaran yang masuk ke sekolah itu hanya berasal dari 2 sumber. Yang pertama adalah BOS, ini dari APBN, setelah di mana-mana tidak diterima. Justru saya jadi guru adalah pilihan saya yang utama. Ya. Dan bukan berarti saya prestasinya kali juga. Prestasi segini nih, lawan nilainya harus ngobrol ya. Bukan itu. Ya. Ya, bolehlah saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bukan bermaksud sombong atau pamer, tetapi hanya sebagai inspirasi. Saya kebetulan nanti bukan saya mengatakan Pak Selamat Nugroho. Ya. Kebetulan di SPG itu saya peringkatnya hanya 2. Ya. Peringkatnya hanya 2. Dan waktu kuliah ya semester 1, 2, peringkat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya peringkat 1. Artinya oleh bagian jadi guru kita tenanan orang berpeksa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini ya, dan anak sekalian dan anak-anak ini juga jadikan ya, diri kalian itu adalah benar-benar ingat sosong tulodo, teladan bagi diri kalian, teladan bagi adik-adik kalian, teladan bagi teman-teman kalian, sehingga nanti semakin banyak yang kemudian menjadi figur teladan di sekolah ini, di SMK 1, maka siapapun sekalipun itu iblis di SMK ini jadi malaikat. Amin. Dan tentang konsensus kebaikan maka harus kita ikuti. Saya sedikit kurang sependapat dengan kata Bu Rana tadi bahwa rusaknya anak-anak itu karena teknologi. Sebenarnya bukan begitu. Rusaknya anak-anak itu karena orang tua, orang dewasa terlambat di dalam membekali moralitas, terlambat di dalam menjaga moralitas anak-anak. Jadi ada kesenjangan antara pertumbuhan teknologi dengan nilai norma yang
itu kita kawalkan kepada anak-anak kita. Sepanjang nilai norma, aturan-aturan yang baik itu kemudian kita jaga, maka anak kita bisa menikmati teknologi dan tidak hanya hadir dalam teknologi. Dan itu hanya ada di dalam keluarga yang baik, sekolah yang baik. Teknologi tidak mungkin terelakkan. Ya, teknologi tidak mungkin kita itu menghindar, tidak mungkin. Maka kita harus antisipasi terhadap setiap perubahan dan kemudian jangan sampai terjadi kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan penanaman nilai-nilai moralitas, nilai-nilai karakter, sehingga nanti antara karakter dan teknologi itu berjalan seiring. Jangankan HP, pisau saja di tangan siapa bisa berlaku, bisa berbuat untuk apa, sangat ditentukan oleh orangnya. Dan kembali kepada faktor moralitas dan karakter. Yang kedua, tadi juga disampaikan dari sisi kesehatan. Kesehatan ternyata ada 3 hal. Yang pertama adalah adanya indikasi anak muda seusia kalian yang sehat-sehatnya, tetapi asam urat dan kolesterolnya tinggi. Kenapa? Ada kebiasaan makan kalau lauknya itu tidak gorengan, tidak makan. Bahkan hanya gorengan. Itu parah. Padahal minyak itu lama-kelamaan potensial untuk terjadi penumpukan yang namanya kolesterol, dan kalau sudah kolesterol maka arahnya juga ke asam urat. Oleh karena itu saya tidak tahu kalian apakah masih suka sayuran, terutama sayuran bening, asam-asam, ya, kemudian bisa saja mungkin lodeh, ya. Tapi kalau kalian sudah tahu tidak ada sosis goreng, wah rasanya tidak enak, saya tidak akan makan. Ini parah, ini berat. Yang ketiga, ya, makanan. Yang ketiga adalah tadi Pak Sotik menyatakan kelemahan ada di sisi mata. Kenapa? Terlalu banyak lihat atau pegang HP. Bahkan sampai tidur pun tetap ber-HP, padahal itu sangat tidak sehat. Karena apa? Karena masalah cahayanya itu antara gelap dan antara terangnya HP itu sungguh sangat merusak mata. Bahkan mungkin yang biasa pakai headset, telinga menjadi terganggu. Dan akibat HP dalam hal ini Bu Ratna, saya mengamini dengan tidak. Ya. Akibat HP apa? Terjadilah yang namanya egoisme, individualisme. Apa yang terjadi? Maka interaksi sosial yang di dalam bekerja, kolaborasi, saling interaksi antara satu dengan yang lain itu harusnya terjadi, karena sudah sekian tahun ya, terbelenggu oleh HP yang mengakibatkan egoisme, mengakibatkan individualisme tadi, maka kemudian di dalam bekerja cenderung sendirian, seolah-olah di keramaian itu terasa sepi.